saya mempercayakan segalanya ke mereka terkait karantina apalagi. Tetapi mereka seperti memanfaatkan ketidaktahuan kami dalam proses ini, seolah-olah body checking itu biasa. Maksudnya body checking diambil foto? Diambil fotonya. Yang common itu tuh biasanya ada orang bikin body checking tuh digambar sketsa. Ini difoto gitu. Difoto dan mereka dalam keadaan tidak menggunakan pakaian. Mbak, mereka itu kayak menormalisasi kegiatan body checking itu. Seolah-olah itu wajar. Sehingga saya juga sejenak berpikir itu wajar. Andai nggak ada laki-laki di situ, saya berpikir wajar. Tapi kalau wajar, kenapa hati saya bertentangan ya? Oke, pernah atau ngikutin nggak kasus-kasus hukum belakangan ini? Pasti saya yakin Anda pernah ngikutin atau setidaknya nonton TV itu banyak sekali kasus hukum. Hari ini saya nggak ngomong soal copras-capres, tapi ngomongin soal berbagai kasus hukum. Sampai sekarang masih kencang tuh kasusnya. Dan ingat dong, ada David Ozora yang dianiaya sama siapa, Mario Dandi ya. Masa Jaksel. Terus sekarang ada kasus Miss Universe yang gini. Miss Universe ada kasus juga soal apa ya, pelecehan seksual dan seputar isu itu. Nah, hari ini saya ditemenin sama teman saya Melissa Anggreni, SH, gitu ya? SHMH. SHMH, oh iya, MH-nya belum ketinggalan. Saya sebutin. Melissa ini dari awal setahu saya dampingin David Ozora ya, sampai sekarang, dan kita akan minta update nanti perkembangannya sampai sejauh mana, tuntutannya, terus ada juga tuntutan restitusi katanya. Kemudian ada juga perkembangan kasus Miss Universe. Di Indonesia nggak terlalu rame ya, kasus Miss Universe ya, tapi kalau kayaknya di New York Times atau di media-media luar itu rame banget ya. Kenapa? Karena saya ngomong itu dulu ya, kenapa di Indonesia nggak rame? Padahal kasus ini jadi perhatian loh di luar. Katanya Jerman, media-media Jerman kayak Der Spiegel itu juga nulis soal kasus ini. New York Times juga menulis khusus tentang kasus ini. VOA juga. VOA. Di Indonesia ini karena memang sudah terbiasa santri-santri dilecehkan, jadi nggak rame, atau kenapa? Kenapa nggak rame? Ya sebenarnya kalau dilihat viral kah, rame kah, rame sebenarnya. Rame juga ya. Hanya mungkin di Indonesia itu ada perspektif atau pandangan negatif terkait dengan miss-missan seperti ini. Seperti Putri Indonesia, seperti Miss Indonesia, Miss Universe, seolah-olah itu jadi kayak ada victim blaming ketika masalah dugaan pelecehan ini muncul. Mereka jadi kayak bilang, lah siapa suruh, udah tahu kayak gitu ya. Itu kan kayak kolam keruh, terus kenapa kalian masuk ya? Orang masuk ke Miss Universe harusnya udah siap dilecehkan dong. Justru malah muncul yang seperti itu. Tapi tidak seluruhnya tentunya ya, pasti banyak aja yang support, di media ramai. Tetapi kalau dibandingkan dengan media-media luar, ini luar biasa, mereka benar-benar concern terkait dengan dugaan pelecehannya. Padahal itu kan media di luar kan relatif lebih longgar, dalam tanda kutip, tingkat moralitasnya kalau nah tingkat konsentrasi ini pada itu. Concernnya mereka justru terkait dunia beauty pageant di sana itu. Kategori cantik sudah tidak seperti hal-hal yang terjadi kemarin pada saat Miss Universe yang kemarin kami laporkan, bahwa kategori cantik di luar negeri sana sudah bergeser. Bukan cuma fisik kan? Benar. Jadi ketika kita lihat Miss Universe yang ada di negara-negara yang lain itu, mereka bukan cantik lagi yang seperti kategori harus tinggi, putih dan lain sebagainya, sempurna, bahwa semua wanita cantik tetapi tidak ada yang sempurna, sehingga yang dikategorikan dan mereka concern terhadap kecantikan itu lebih kepada kecantikan intelektual, kecantikan pribadi, karakter, inner beauty, benar. Nah, jadi ketika mereka memang mendengar keterangan dari para korban bahwa mereka itu dilakukan body checking, seolah-olah benar-benar detail banget gitu ya, ngelihat kecantikan seorang wanita. Bahkan ada kata-kata, nanti lu kalau di luar negeri akan diperlakukan lebih parah dari ini. Mereka kan pasti bereaksi dong di luar negeri, kayak kita udah nggak begitu deh. Mengkategorikan kecantikan gitu ya. hanya fisik itu udah nggak seperti itu. Tapi sebetulnya body checking itu biasa nggak sih dalam konteks miss-missan kayak gini?
Jadi kalau kita bicara Miss Universe, ini kan tahun pertama di luar yayasan yang sebelumnya ya. Penyelenggaranya. Miss Universe pemegang lisensinya itu ini baru pertama kali dipegang di bawah perusahaan Swastika Karya ya. Kapela Swastika Karya. Sebelumnya dipegang oleh Yayasan Putri Indonesia. Sebelumnya 30 tahun. 30 tahun dipegang oleh Yayasan Putri Indonesia. Ya, dan tidak pernah kita tahu ada body checking seperti yang kemarin terjadi. Memang saya sempat ngobrol juga ya, kayak kemarin kita ngobrol dengan beberapa orang yang memang punya pengalaman di beauty pageant. Mereka bilang ada juga sih body checking, tetapi tentu by consent. Ya, by consent artinya orang dari awal sudah dikasih tahu mau ada body checking. Bahwa body checking itu dilakukan di tempat tertutup, dilakukan oleh perempuan pastinya yang punya kewenangan, apakah dia dokter ataukah dia siapa gitu ya, sehingga dia bisa menilai tubuh seseorang. Karena yang diperiksa adalah tubuh, concernnya itu harus tertulis dong. Mereka tuh harus punya keamanan yang luar biasa terkait dengan privasinya gitu. Dan tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba, apalagi di tempat yang terbuka. Gitu. Oh, jadi kasusnya ini perusahaan pertama yang tahun pertama menyelenggarakan Miss Universe Indonesia. Iya, betul. Kemudian mereka melakukan body checking dan terbuka. Jadi tempat body checking itu dilakukan hanya di ballroom hotel, di mana di pojokan mereka sekat dengan sekat kayu seadanya. Jadi orang di dalam bisa ngelihat keluar, orang di luar bisa ngelihat dari celah-celah gitu. Di ballroom hotel? Di ballroom hotel. Jadi bukan di ruangan tertutup. Jadi aku kalau bilang itu nggak bisa dibilang ruangan ya, hanya bilik-bilik begitu. Dan tidak ada sterilisasi terhadap orang-orang yang berkepentingan. Artinya kalau hari ini tuh sudah ada banyak perkembangan ya, nanti aku akan update perkembangan hukumnya. Di dalam ruangan itu ada laki-laki juga, ada orang-orang yang harusnya tidak ada di situ gitu. Ditambah lagi tidak pernah teman-teman yang jadi finalis ini tuh dilakukan yang namanya dalam rundown acara itu diinformasikan bahwa akan dilakukan body checking. Sehingga mereka sebenarnya jadwalnya adalah fitting pada saat itu, tahu-tahu begitu masuk dalam ruangan mereka langsung dibilang undress yourself. Strip yourself. Naked you now. Gitu. Jadi mereka kaget, ini apakah emang begini ya? Nah, cuma informasi yang harus kita sampaikan adalah kejadian body checking yang dialami oleh teman-teman ini, kita kan memang laporkan tanggal 7 Agustus kemarin, Mas. Kejadiannya tanggal 1 Agustus. Dugaan pelecehan ini terjadi tanggal 1 itu ketika dilakukan karantina. Nah, karantina ini kan memang kewenangan daripada si penyelenggara. Gitu itu di dalam proses karantina dilakukanlah body checking, yang melakukan adalah pihak dari penyelenggara. Sehingga teman-teman finalis ini mau tidak mau kayak harus ikut juga, padahal secara nurani mereka bertentangan nih gitu. Kebayang dilakukan jadi yang ngadu sama kamu ini peserta? Peserta. Jadi peserta dari finalis ini tuh ada 30 sebenarnya. 30. Semuanya ikut proses body checking? Diinformasikan semuanya di body checking. Mereka diminta buka busana dari terlalu serius. Mereka diminta buka busana dari atas sampai beranya disuruh buka, bahkan sekedar pakai nipple pad nggak boleh. Ini relevansinya apa sih gitu? Mau periksa apa? 2 hari menjelang grand final gitu ya. Dan ketika mereka menolak, mereka disampaikan bahwa embrace yourself. Nanti lu di luar negeri bahkan lebih ditelanjangin loh. Artinya dari 30 orang itu dengan secara dalam tanda kutip terpaksa? Tentu, karena di dalam relasi kuasa. Kemarin kita juga sudah ngobrol dengan beberapa ahli ya. Mereka sampaikan ini di dalam relasi kuasa karena perusahaan ini melalui berbagai sistem organisasi yang terstruktur, sistematis, sehingga sampai di tahapan karantina. Dan itu di dalam rangkaian acara. Tiba-tiba ada acara body checking, sehingga mereka berpikir ini layak dilakukan apa enggak sih. Mereka terus berpikir ya, kenapa harus begini ya, tapi kalau mau nolak mereka takut mereka salah. Ternyata dilakukan terhadap 30 orangnya. Hanya yang diambil foto, nih ada yang diambil foto juga, Mas gitu. Maksudnya body checking diambil foto? Diambil fotonya. Yang common itu tuh biasanya ada orang bikin body checking tuh digambar sketsa. Dong, sketsa dong. Terus misalnya di bagian sikunya ada luka bakar, di bagian kakinya ada tato, jadi digambar dekat sketsa itu. Ini difoto gitu, difoto dan mereka dalam keadaan tidak menggunakan pakaian. Saya dulu tuh pernah bikin gerakan namanya jangan bugil di depan kamera, karena banyak korban ketika dia buat personal bahkan. Terus karena ini jejak digital kan, pasti beredar kemana-mana. Itu menghancurkan masa depan loh. Banget. Itu yang membuat
para finalis yang kemudian konsultasi dengan kami dan minta diwakili untuk dilaporkan terkait dugaan pelecehan seksual ini karena ada kekhawatiran. Pertama terkait itu di ballroom pasti banyak CCTV. Oh iya. Iya kan? Apakah mati ataukah nyala atau seperti apa? Itu kan tentu kewenangan pihak yang berwajib dong yang bisa untuk mengakses. Yang kedua foto. Memang yang sesuai dengan informasi yang difoto katanya 5 orang. Yang disuruh buka bra dan lain-lain itu kecuali pentis ya, celana dalamnya itu 5 orang. Tetapi di fotonya itu kan setelah dilakukan body checking nggak ditunjukin. Ini loh foto yang habis tadi diambil kan nggak ditunjukin. Jadi even mereka hanya foto di depan kita sini, kalau pakai wide kamera itu semuanya bisa kelihatan dong. Oh iya dong. Bagaimana cara memastikan daripada mereka tertekan secara mental, belum lagi mereka terasa terhina juga gitu ya. Kenapa gua harus buka baju di hadapan ada laki-laki? Jangankan di hadapan laki-laki, kita buka baju di depan teman aja kita risih kok. Iya dong. Gitu. Iya dong. Nah sehingga kekhawatiran itu mereka daripada 2 tahun 3 tahun lagi ternyata video mereka atau foto mereka keluar, ya lebih baik mereka laporkan sekarang. Dan ini memang bertentangan dengan hati nurani mereka, Mas. Mereka diajarkan untuk speak up, mereka diajarkan untuk against sexual harassment. Dan ironisnya lagi ketika mereka jadi korban, ada juga yang nggak berani untuk menyampaikan itu. Seolah-olah dari korban menyampaikan ke saya gini, Mbak, mereka itu kayak menormalisasi kegiatan body checking itu seolah-olah itu wajar, sehingga saya juga sejenak berpikir itu wajar. Andai nggak ada laki-laki di situ, saya berpikir wajar. Tapi kalau wajar, kenapa hati saya bertentangan ya? Gitu. Oke. Terus sempat dia sampaikan, saya tidak nyaman. Lalu disampaikan kembali oleh si pelaksana, loh kenapa kamu biasa aja? Ini kan kamu harus embrace yourself, kamu harus pede. Nanti kamu di luar negeri kamu akan disuruh bla 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 yang kayak. Nah, perusahaan yang dapat license itu kan pasti dapat license ya dari Miss Universe yang dunia ya. Iya. Itu memang punya pengalaman bikin event-event internasional apa gimana? Itu yang juga saya minta kepada penyidik untuk mendalami terkait kompetensinya, dia punya pengalaman atau tidak, track recordnya seperti apa. Karena kalau ditanya kepada kami, asumsi kami dia tidak kompeten. Gitu. Apa yang membuat Anda berkesimpulan dia tidak kompeten? Iya, kenapa kita mengarah ke terkait kompetensi? Karena di dalam pasal dugaan pelecehan seksual itu ada pasal 18 terkait dengan pertanggungjawaban korporasi. Karena dilakukan di dalam karantina, kami berpikir perusahaan harus bertanggung jawab dong sebagai pelaksana. Kenapa dia harus kompeten? Karena bagaimana seorang penyelenggara mendapatkan lisensi tanpa adanya kompetensi yang layak? Kami memandang tidak layak. Pertama, memang sempat ada gonjang-ganjing di awal adanya pengumuman pemenang ya. Dulu itu kami sempat baca juga sebelum kami melaporkan bahwa tinggi badan harus 168 peserta wajib gitu ya. Kemudian lucunya lagi 3 hari menjelang, 3 hari setelah diumumkannya pemenang, tiba-tiba si pemegang lisensi MUI ini mengumumkan di dalam laman resminya bahwa terkait dengan tinggi badan minimum 168 itu dianulir, nggak jadi. Oh nggak jadi? Udah menjelang pengumuman? Sudah ada pemenangnya. Oh sudah, pemenangnya tanggal 3 nih, kemudian tanggal 6 apa tanggal 7 saya lupa, mereka sampaikan di media sosial bahwa nggak jadi ada tinggi minimum. Itu berarti kan bagian pemenangnya nggak sampai 168? Nggak 168, informasinya begitu. Itu kita minta didalamin Mas oleh kepolisian. Apakah sepanjang dia melaksanakan penyelenggaraan event sebesar ini dia adalah orang yang punya kompetensi, dia harus diminta pertanggungjawaban kalau itu dia memang lakukan tanpa rules yang jelas yang tidak sesuai dengan norma dan hukum kita. Karena di Miss Universe Indonesia pakai bikini aja nggak ada tuh, karena disesuaikan. Nah, para peserta ini mereka menandatangani bahwa proses ini akan mengedepankan terkait dengan norma, nilai. Dan mereka tanda tangan itu. Dan perusahaan juga tanda tangan. Iya dong, kan itu namanya perjanjian antara si pelaksana dengan kontestan. Nah, berjalannya waktu mereka sudah kami laporkan, ternyata tiba-tiba dari MUO, Miss Universe Organization, mereka statement bahwa mereka mencabut lisensi itu karena bertentangan dengan standar etik mereka. Oh, jadi nanti peserta yang menang di Miss Universe Indonesia nggak diakui dong, karena lisensinya dicabut? Mungkin tidak konsekuensinya sampai sejauh itu ya, karena katanya nanti terkait yang pemenang saat ini akan diurus langsung oleh MUO sampai adanya orang yang handle. Tapi bahwa perusahaan ini dalam menjalankan lisensi itu tuh bukan kayak
kita pegang lisensi itu suka-suka, pasti ada term and condition juga dong. Harus ada apa nih orang yang memegang lisensi franchise aja. Kualifikasinya kayak apa ya? Iya, nah dari MUO mereka bilang itu tidak sesuai dengan karakter, tidak sesuai dengan moral dan etik dari lisensi yang mereka sampaikan, yang mereka miliki itu. Sehingga mereka tarik lisensinya dicabut dan orang itu tidak lagi memegang lisensi terkait MUID. Jadi kalau besok ada Miss Universe lagi pasti bukan perusahaan itu ya? Iya. Sehingga kalau menurut kami ada juga yang nanya, Mas, udah puas nih teman-teman yang kemarin ngelaporin lisensinya udah dicabut. Kalau puas mungkin belum karena proses hukum masih berjalan, belum ada penetapan tersangka meskipun dari pihak yang kami laporkan sudah dipanggil, semua orang yang ada di bilik juga sudah dipanggil, masih dalam proses. Tentu kami puasnya kalau sudah ada yang dihukum dong. Tetapi dengan lisensi ini dicabut, ini menjadi indikator bahwa memang ada yang nggak beres dong. Karena kan tidak mungkin MUO mencabut lisensi tanpa alasan yang jelas. Iya dong. Apalagi kalau memang body checking itu memang syarat utamanya di Miss Universe dunia kan? Iya. Berarti mereka akan bela dong. Benar, karena tidak pernah ada juga dalam MUO ada harus body checking, tinggi badan, lain sebagainya. Mereka yang menentukan. Dan body checking dari awal agenda tidak pernah ada. Itu yang jadi persoalan, kok tiba-tiba ada body checking. Saya kemarin ketemu orang tua korban itu luar biasa sedihnya, Mas, bahwa mereka meletakkan anaknya di sana karena karantina. Gitu kan? Gitu. Jadi ketika terjadi itu ya banyak orang tua yang nggak terima. Apa yang dirasakan korban sekarang? Apakah mereka merasa secara psikologis gitu loh? Mereka baru masuk Miss Universe loh, mereka harus nanti tampil percaya diri dan lain-lain. Apa yang dirasakan? Jadi mereka bilang kita ini masuk ke ajang kecantikan, apalagi sebesar Miss Universe tentu untuk menaikkan rasa kepercayaan diri, untuk menaikkan value intelektual dan lain sebagainya, pengalaman. Ternyata mereka malah diperlakukan seperti harga dirinya diinjak-injak, keberhargaan dirinya diambil gitu ya. Kemudian dia juga merasa ini bukan PD yang naik, tapi malah dijatuhkan karena ternyata dari keterangan korban selain di body checking mereka juga sempat dikomentari terkait tubuhnya, sempat seperti ada body shaming gitu. Benar itu ada. Secara langsung? Secara langsung, dan itu sudah disampaikan pada saat pemeriksaan kemarin di Polda. Sehingga kalau mereka ditanya apakah mereka sakit hati, heartbreaking, kecewa, tentu iya, Mas. Ada yang sampaikan saya begini, Bu, saya itu ikut Miss Universe ini baru pertama kali, ini ajang kecantikan pertama kali. Saya mempercayakan segalanya ke mereka terkait karantina apalagi. Tetapi mereka seperti memanfaatkan ketidaktahuan kami dalam proses ini, seolah-olah body checking itu biasa. Itu gitu. Rata-rata usia berapa sih? 20 sampai 25, 26. Artinya masih sangat muda banget ya? 20, 22, rata-rata 23. Gitu, sangat muda. Jadi mereka tuh kayak ini memang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan mereka nanti memang mereka gugur gitu kan, mereka pasti ada ketakutan kan gitu ada dong. Psikologi seperti itu yang dibilang relasi kuasa, Mas, gitu. Oh gitu. Sekarang sudah berapa orang sih yang kamu laporin sebagai calon tersangka? Ada 3 orang yang kita laporin. 3 orang, siapa aja nih? Owner perusahaan yang PT Capella Swastika Karya ini, Poppy Capella ya, kami laporkan karena kami menilai seluruh kegiatan karantina itu adalah tanggung jawab dia dong. Karena dia menempatkan mereka ya secara terstruktur tadi. Terlebih lagi ini dilakukan terhadap keseluruhan finalis gitu. Yang kedua kami laporkan direkturnya kami anggap dia juga adalah penanggung jawab teknis. Kemudian orang yang berada di dalam lokasi pada saat body checking, siapa yang melakukan body checking, ngintip, suruh angkat kaki, nungging dan lain-lain itu kita laporkan. Oh gitu. Dan itu dokter bukan? Bukan, dia bukan dokter. Kapasitasnya sebagai melakukan body checking apa kalau dia bukan dokter, bukan punya kompetensi untuk melakukan itu? Dia itu pelaksana dari MUID. Pada saat dari awal agenda karantina dia ada di situ gitu. Jadi dia adalah yang dikenal oleh anak-anak, dia adalah pelaksana. Ada yang bilang dia dokter, tapi kami juga mempertanyakan ya. Ada yang bilang juga belum selesai kuliahnya atau apa ya. Nanti biarkan penyidik aja, tapi pasti terkait dokter dengan body kan dia harus ada izin dan lain sebagainya, harus ada concern. Itu yang paling penting, bahwa pelaksanaan body checking ini tidak pernah ada kesepakatan daripada peserta gitu. Jadi kami melihat proses dari penyidik sudah
lumayan satset-satset ya. Kami berharap dalam waktu minggu-minggu ini sudah ada penetapan tersangka sehingga teman-teman korban ini agak lega hatinya, Mas. Sekarang mereka sudah melaporkan, victim blaming-nya terus masuk kepada mereka. Mereka juga disalahkan ya. Iya, mereka disalahkan pasti sama kelompok-kelompok yang tuh kan itu kan seperti dalam tanda kutip tampil kayak gitu. Nggak mudah loh untuk speak up terkait dengan korban pelecehan seksual. Ada juga yang sempat speak up di luar sana dari 30 finalis yang tidak ikut melapor. Mereka bilang ya memang terjadi body checking tapi kami tidak merasa dilecehkan. Nggak apa-apa juga, itu kan perasaan dia. Tapi bahwa keseluruhan keterangan sudah kami sampaikan ke penyidik, nanti penyidik pasti akan memanggil pihak-pihak terkait, mau dia merasa dilecehkan atau tidak merasa, tetapi pasti keterangannya akan diminta oleh penyidik. Kan nanti. Perasaan dilecehkan itu kan nggak harus semua kan? Iya, tidak. Sebenarnya 2-3 orang, berapa orang yang ke kamu tuh? 8 orang. 8 orang. Merasa dilecehkan, dia punya hak dong untuk melaporkan. Kalau yang sisanya atau ada beberapa orang nggak merasa dilecehkan ya nggak apa-apa. Tapi bahwa yang mereka sampaikan memang dilakukan body checking, ada laki-laki di situ, lalu juga diminta toples gitu ya secara di undang-undang sudah disampaikan secara rigid apa yang termasuk dari sebuah bentuk pelecehan seksual gitu. Tapi kalau mereka tidak merasa ya tidak apa-apa. Bahwa ada juga yang merasa gitu kan. Nanti biar ini akan menjadi keterangan yang digali oleh kepolisian secara lebih komprehensif. Nah, kamu ini nggak komparasi nggak peserta-peserta Miss Universe sebelumnya? Iya dong. Nah, apa yang mereka ceritakan? Ini kan karena tahun pertama dilakukan oleh sebuah perusahaan tadi tuh. Sebelum-sebelumnya kan sudah ada. Kok apa yang pernah mereka alami berkenaan dengan body checking dan segala macam? Kemarin kita juga sempat ngobrol-ngobrol dengan mantan Putri Indonesia dari tahun-tahun yang sebelumnya. Kita juga pernah ketemu sama teman-teman yang sering dan bergelut di bidang beauty pageant ya. Mereka bilang tidak pernah ada body checking seperti itu. Kalaupun ternyata dianggap namanya body checking, yang pernah terjadi itu misalnya mereka setelah jadi finalis, mereka diluangkan satu waktu day spa gitu ya. Jadi mereka nggak merasa bahwa itu body checking gitu. Jadi nggak merasa dilecehkan ya, spa atau luluran gitu ya. Terapisnya pasti perempuan dan pasti di ruangan tertutup yang mungkin sekalian dicek. Mereka juga nggak sadar kalau itu body checking. Gitu. Tapi body checking yang dilakukan ini adalah mereka disuruh membuka baju lalu dikomentari, kok kamu nggak begini, kok kamu begitu gitu, kok disuruh angkat kaki lalu dipertanyakan kamu shaving atau wax dan lain sebagainya kan. Itu private banget pertanyaannya. Pertanyaan kita juga sebenarnya untuk apa, bahwa di Indonesia tidak akan mungkin juga ditampilkan hal-hal yang sifatnya dan agak terlalu private gitu ya. Iyalah gitu. Itu kita mau cari Miss Universe atau mau apa kan? Malah ada di komentari, gitu. Ini kamu di atasnya licin, di bawahnya kok buduk atau ugly. Ada kerut, ada apa gitu ya. Wow, itu kan menjatuhkan kepercayaan diri. Nah ini yang kita minta. Bagaimanapun proses ini kan masih berjalan ya Mas ya. Semua keterangan sudah kami sampaikan kepada kepolisian. Terkait dengan bukti juga kami sudah sampaikan. Bahwa ada video mereka sudah mengakui memang terjadinya body checking ini. Gitu. Yang ini pelajaran sebetulnya buat Miss Universe internasional ya, semuanya, dunia ya. Jangan ngasih license kepada orang yang kampungan kayak gini dong. Mereka beranggapan Miss Universe itu ajang apa ya? Kalau sampai pertanyaannya ini di whack atau gitu itu kan terlalu nggak relevan lah. Ini kan jadi pelajaran benar kayak yang tadi Mas Eko bilang, pelajaran bagi pemegang lisensi di luar sana ketika mereka memberikan lisensi di manapun, mereka harusnya ngecek dong, ini kok punya kompetensi enggak. Ibaratnya ada fit and proper test gitu karena kampungan banget itu jadinya gitu loh. Itu untuk apa gitu, nggak secure juga. Tapi kami melihat dari MUO segera memberikan sikap tegas dengan mencabut lisensinya. Tetapi yang si PT Capella-nya sendiri ketika ini terjadi tuh tanggal 1 mereka sudah tahu Mas, sudah terjadi perlakuan seperti ini. Tetapi apa respon mereka? Nggak ada. Mereka tidak ada respon dari yang si PT Capella-nya as a owner ya. Mereka baru ada respon ketika sudah ramai di media internasional memberitakan ini, lalu mereka buat di media sosialnya bahwa mereka tidak tahu, mereka dituduhkan terkait hal itu dan mereka baru tahu dari media massa. Waduh, kita kan sampaikan juga buktinya ke penyidik. Bohong, dia nggak tahu dari media massa, dia sudah tahu lebih awal. Tanggal 1 itu dia sudah tahu.
Kenapa kamu bilang mereka sudah tahu? Karena kita punya buktinya. Gitu. Bahwa dari provincial director yang mengelola kontestan di daerah ini tuh sudah ngasih tahu ketika terjadi kejadian tanggal 1 itu. Tapi dia pura-pura kayak baru tahu dari media. Itu kan tanda tanya juga. Lalu hening lagi sampai ketika ada lisensi dicabut, baru dia ngomong lagi di media, bahwa saya tidak terima, bla 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 bla, saya akan melaporkan pihak-pihak yang melakukan pencemaran nama baik. Ya nggak apa-apa juga, gitu kan. Bahwa yang kami lakukan ini di dalam koridor hukum, ketika kami melihat ada dugaan pelecehan seksual, kami laporkan ke polisi langsung, beserta alat bukti, beserta saksi semua. Tapi kalau dia merasa itu di luar value-nya dia, harusnya kan dia melakukan sesuatu, do something loh. Jadi sekarang posisinya tinggal nunggu proses di kepolisian. Ya, kita berharap bisa segera karena terkait dengan pelecehan seksual sebenarnya tanpa bukti apa-apa, keterangan dari si korban aja tuh sudah kuat gitu. Apalagi ini sudah ada bukti banyak, korban banyak. Ada nggak cuma satu orang ya. Iya, ada dokumentasi juga kan dari yang kita peroleh. Apa sih hukuman tertinggi kasus ini ya, biasanya? Jadi di dalam undang-undang TPKS itu loh, Mas. Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu ada, kami laporkan pasal 5, pasal 6 terkait adanya dugaan pelecehan seksual fisik dan non fisik. Ketika ada yang disentuh gitu ya, non fisik itu ada 9 bulan. Kalau dia ada menggunakan handphone di pasal 14-nya itu 4 tahun. Tapi ada di pasal 15-nya ketika ini dilakukan lebih dari 1 kali, at least korban kita banyak gitu, maka ada pemberatan ditambah lagi hukumannya 1/3. Kalau dilakukan di dalam relasi kuasa, artinya ada tekanan di situ sehingga mereka tidak bisa memutuskan sesuai dengan yang mereka rasakan, itu ada tambahan 1/3. Kalau sebetulnya serius ya? Serius loh, serius. Sekarang tuh udah nggak kayak dulu, Mas. Siul-siulin anak orang sembarangan, ngomong secara verbal, melecehkan seseorang itu udah ada pidananya. Gitu. Kita memang sudah dituntut lebih beradab dengan undang-undang TPKS. Ini hadiah banget buat kaum perempuan ya. Gitu. Kita mudah-mudahan ya kita lihat perjalanan kasus ini ya. Iya. Tapi ada satu hal yang kasus lain yang pengen saya tanya. David Ozora kabarnya gimana? Alhamdulillah. ini karena melompat tapi setidaknya kan Anda juga yang tangani. Jadi kalau inget tuntutan minggu lalu itu, Mas, aku tuh cukup apresiasi sekali dengan kejaksaan. Tuntutannya berapa sih? Langkah produktif, langkah progresif dalam sebuah tuntutan jaksa penuntut umum itu kita bisa lihat dari tuntutan kemarin. Mereka memberikan tuntutan maksimal. Kan pasal 355 penganiayaan berat terencana itu maksimalnya 12 tahun. Dituntutnya 12 tahun? 12 tahun. Tidak ada hal yang meringankan. Karena dia memang bohong, merusak kronologis, dia menghilangkan barang bukti, di ruangan sidang juga tidak sopan gitu ya. Masih nggak sopan ya? Sering ditegur hakim, benar nggak sopan ya? Tidak ada empati atau tidak terlihat ada penyesalan sehingga tidak ada hal yang meringankan. Hal yang memberatkan yaitu dia merusak kronologis dan lain-lain. Sehingga jaksa memberikan tuntutan maksimal 12 tahun. 12 tahun. Nah, yang progresif yang tadi saya bilang itu ada penggantian restitusi, dibebankan biaya restitusi sebesar 120 miliar. Restitusi itu maksudnya pergantian terhadap korban? Iya, untuk mengembalikan kondisi korban seperti sedia kala. Ini memang hak korban, Mas. Kita ajukan lewat LPSK, LPSK lah yang berhak menghitungkan. LPSK hitung 120 miliar. 120 miliar? Iya, karena kan memang kondisi David, dokter sampaikan tidak akan normal. Nggak akan pulih? Tidak akan pulih seperti sedia kala. Karena dipukuli Mario Dandi. Iya, karena memang ada bekas dan ini trauma berat. Di jembatan otaknya juga ada memar. Sehingga dokter bilang kondisinya hampir tidak mungkin kembali normal. Apalagi terkait kognisi. Sehingga dihitungkan 120 miliar. Nah, jaksa mencantumkan angka yang sama dengan yang disampaikan oleh LPSK 120 miliar. Oh, jadi tuntutannya 12 tahun plus 120 miliar restitusi. Dan kalau dia nggak bayar, dia ditambah hukumannya 7 tahun lagi. 19 tahun? 19 tahun, itu progresif luar biasa. Berarti Mario Dandi itu nanti usianya berapa ya kalau keluar dari 19 tahun yang akan datang? 40 tahun lah ya. 40 tahun? Ya, Jan Etes sudah jadi presiden. Tapi ini tuh, saya melihat ini presiden baik, kita berharap akan diikuti oleh majelis hakim nanti dalam membuat putusan yang progresif. Tadinya saya malah ayahnya David bersurat ke Jaksa Agung kalau bisa hak remisi hak remisi asimilasi PB-nya dicabut juga dong.
sehingga semuanya dia jalani penuh. Oh, jadi gitu. 12 tahun full. Full, tadi kita ajukan remisi, seperti itu. Nggak ada apa gitu. Biar apa? Biar tidak ada lagi presiden yang serupa. Dalam proses hukum David ini berjalan aja Mas, berapa banyak kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang secara status sosial lebih tinggi, mungkin orang tuanya pejabat. Ada yang meninggal loh sampai. Ada yang cacat seumur hidup, kembali seperti bayi. Ini tuh benar-benar akan menjadi presiden oleh masyarakat. Untuk kasus viral ini berapa ya kira-kira aparat meletakkan hukuman? Sanksinya bagaimana ya? Apalagi terkait restitusi, itu kan diatur sebenarnya dalam undang-undang. Nah, itu kan restitusinya 120 juta. Memang miliar. Bapaknya kaya 120 miliar. Memang kaya beneran bisa sanggup bayar segitu? Konon katanya penguasa Jaksel sih. Iya. Padahal cuma karyawan pajak kan. Cuma waktu itu ya kalau kita lihat awal-awal kan dia laporkan harta kekayaannya itu 56 miliar. Iya, makanya. Kemudian nggak lama tahu-tahu udah disita 150 miliar. Oh, udah disita 150 miliar. Iya, jadi udah jauh lebih. Itu yang disita, belum yang belum disita ya? Iya, gitu. Tapi ya sudah, kami hanya berpegang teguh bahwa restitusi ini memang diatur di dalam undang-undang, adalah hak dari korban. Jangan sampai orang-orang yang hanya karena ngerasa dia seseorang, anaknya siapa, dia punya kuasa, lalu dia bisa melakukan perbuatan yang luar biasa kejinya dan hanya dihukum pidana. Itu nggak cukup, dia harus mengembalikan kondisi. Nah, ketika dia bilang tidak mampu mengembalikan kondisi anak korban, tidak mampu dan tidak mau, harus ada konsekuensi dong, gitu. Ya udah, tambah aja hukumannya lagi, sehingga ini akan menjadi efek jera terhadap semua orang, Mas. Orang tua di luar sana akan benar-benar nih ngedidik anaknya. Oh iya. Gitu. Jangan sampai mukulin orang hanya karena merasa hebat, hanya ingin mempermalukan seseorang, sehingga dia tidak berpikir ada masa depan anak seseorang juga loh di situ. Mel, thank you. Ada kasus pelecehan seksual Miss Universe yang dibahas di banyak media luar negeri. Ada kasus David Ozora, korban dari Mario Dandi, yang juga sempat menghebohkan, dan Anda ada di tengah-tengah pusaran itu. Luar biasa. Ini teman saya Meli pasti akan, saya nggak tahu ke depan pasti kayaknya banyak terlibat dalam kasus-kasus kayak gini. Kasus-kasus yang mencuri perhatian publik. Kita pasti akan ngobrol lagi agar kita tahu problem apa, setidaknya kasus-kasus hukum apa yang sedang terjadi, dan dengan orang yang memang punya kompetensi nanganin langsung. Mel, makasih sekali lagi sudah hadir di acara saya. Nama acaranya Political Update, tapi kali ini bukan politik. Kali ini soal hukum. Saya Kebun Tadi. Terima kasih.